Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali melalui media Zoom. Untuk kajian online ini, insya Allah kita akan adakan setiap bulannya pada minggu pertama dan minggu ketiga untuk kedepannya. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktu pada hari ini untuk kita sama-sama belajar bagaimana menjadikan Al-Quran sebagai solusi permasalahan sebagai tema kita kali ini yang akan diberikan pencerahannya oleh Kang Ali Agus. Silahkan Kang Ali, waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Terima kasih Bu Epi yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada semua yang bisa hadir dalam acara pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Hari ini kita masih diperjalankan untuk menjalankan kehidupan dan selalu berproses untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama belajar dalam kajian Zoom meeting kita setiap hari Sabtu, yang mana insya Allah ke depannya nanti kita akan jadwalkan sebulan 2 kali, yaitu di minggu pertama dan minggu ketiga. Karena sudah mulainya pertemuan-pertemuan yang offline, jadi untuk durasi online-nya kita kurangi, seperti itu. Baik, sahabatku yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali belajar bersama-sama dengan mengangkat tema Al-Quran sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah atau solusi dalam menyelesaikan kehidupan. Sebagaimana kita ketahui, dalam hidup kita pasti ya terjadi banyak masalah, dan juga pasti terjadi banyak ujian dan cobaan. Terkadang kita merasa hidup itu begitu berat, bahkan seolah-olah tak pernah terlihat jalan keluar. Jadi seolah-olah hidup kita ini rasa sangat-sangat memberatkan, sehingga kadang banyak orang yang putus asa, ya, tidak menemukan jalan keluar sehingga berputus asa, sehingga mengambil tindakan ataupun jalan-jalan yang dilarang oleh Allah. Kita sudah lelah bertanya, kadang kita bertanya ke si A, si B, apa, mengapa, bagaimana semua ini bisa terjadi. Nah, kalau kita berpikir kembali kepada diri kita sendiri, bahwasanya kita harus menyadari bahwa Allah menciptakan kita, ya, itu tidak main-main. Bahwa Allah menciptakan kita itu pasti ya ada maksud dan tujuannya. Kenapa bisa begini, bisa begitu. Nah, kalau kita boleh jujur tanya terhadap diri kita, apakah kita pernah minta sama Allah untuk dilahirkan? Enggak. Apakah kita minta kepada Allah dilahirkan di Jakarta, di Banten, di Bandung, di Serang, atau di mana pun? Enggak. Atau pernah minta kepada Allah untuk dijadikan seorang laki-laki atau perempuan? Enggak. Jadi semua itu Allah yang cipta. Ya, maka di sini kita harus memahami betul
Jangan sampai yang akhirnya kita dalam menjalankan kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan, dan juga banyak sekali rintangan ataupun masalah-masalah yang menimbulkan ya dalam kehidupan kita itu, baik itu emosi ya, menimbulkan prasangka, berselisih ataupun apalah namanya. Nah, dari itu semua kita bisa ambil pelajaran ya. Janganlah sampai kita istilahnya berkecil hati ataupun berputus asa. Ya, supaya kita bisa selalu istiqomah dan juga kita bisa selalu menjalankan ya kehidupan ini secara normal dan sesuai dengan petunjuk Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah bilang, kita buka ya, kita awali dari surat 23 ayat 115. Allah bilang seperti ini ya. 23 ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, apakah manusia itu mengira ya bahwa ya diciptakan oleh Allah itu secara main-main? Dan apakah kita nggak yakin bahwa kita akan dikembalikan kepada Allah? Nah, disinilah kita harus memahami betul ya, menyadari betul. Jangan sampai kita selama ini ya menganggap bahwa diri kita ini sudah begini, sudah begitu, atau menganggap diri kita ini tidak akan mendapatkan masalah, ataupun tidak akan mendapatkan ujian, ataupun tidak akan mendapatkan cobaan seperti itu. Nah, maka dari itu mari ya kita memahami betul, kita menyadari betul bahwasannya Allah menciptakan kita itu tidak main-main ya. Dan Allah bilang lagi ya, surat 2 ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Bilakah datangnya pertolongan Allah? Lanjut. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Nah, itu. Berarti secara tidak langsung, apapun masalahnya, apapun ujiannya, apapun cobaannya, pasti ada jalan keluarnya. Intinya seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus sadar, kita harus memahami betul. Ya. Jangan sampai kita berputus asa. Jangan sampai kita membuat masalah baru. Gitu. Dengan adanya masalah, akhirnya timbul masalah baru. Karena apa? Ya tadi itu keputusasaan. Nah, makanya Allah ingatkan kepada kita ya bahwa kita diciptakan oleh Allah tidak main-main, dan juga Allah ingatkan kepada kita bahwa dalam menjalankan kehidupan ini tidak hanya istilahnya kita berangan-angan, wah saya pengen masuk surga. Tapi syarat untuk masuk surga itu ya tidak mudah. Harus siap untuk apa? Menghadapi segala ujian dan cobaan. Seperti itu. Ya. Tambah lagi ayatnya, surat 29 ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah, lalu ayat 3-nya. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, itu. Jadi Allah bilang di sini, ya, diingatkan lagi di surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sungguh ya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi sebelum kita ada orang tua, ya, ada kakek nenek. Semuanya ini mengalami berbagai macam masalah.
mengalami berbagai macam ujian cobaan. Seperti itu. Kenapa? Ya karena tadi itu kita harus sadar ya bahwa Allah menciptakan kita, menghidupkan kita dan mematikan kita ya untuk diuji. Seperti itu ya, surat 67 ayat 2. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Ya, itu. Jadi Allah menciptakan kita hidup, menciptakan kita mati untuk apa? Diuji. Jadi jangan heran kalau hidup kita banyak atau akan menghadapi berbagai macam masalah, ujian dan cobaan. Yang penting kita siap. Gitu, ya. Kenapa Allah sampai menguji kita seperti itu? Ya. Nah, di sinilah surat 47 ayat 31 Allah ingatkan kepada kita. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu. Nah, jadi kenapa Allah menguji kita? Memberi masalah kepada kita. Nah, agar di sini nanti jelas terlihat mana yang berjihad dan bersabar. Maksudnya apa? Mana yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan ini dan mana yang bersabar. Jadi jihad ini yang diartikan orang yang selalu berperang, ya. Jadi jihad ini artinya bersungguh-sungguh. Jahadu artinya bersungguh-sungguh. Jadi dengan adanya ujian ataupun masalah yang menimpa kita, ya, ini sesungguhnya Allah sedang apa? Menguji kita. Ya, makanya kenapa harus diuji? Ya supaya nanti betul-betul nampak dari kita kesungguhan kita, nampak dari kita kesabaran kita, gitu. Ya, nah makanya jangan heran kalau hidup banyak masalah, tinggal introspeksi diri kita. Siapa tahu kita sedang diuji, siapa tahu kita sedang dicoba oleh Allah. Supaya apa? Kita bersungguh-sungguh menjalankan hidup ini. Supaya apa? Supaya kita makin bersabar dalam menjalankan kehidupan. Itu maunya Allah seperti itu. Ya, nah maka dari itu, mari ya kita di sini introspeksi diri masing-masing. Ya, jangan sampai segala masalah diselesaikan dengan ketidakbaikan atau diselesaikan dengan emosi, diselesaikan dengan nafsu dan sebagainya. Ya, tapi di sini mari kita selesaikan dengan cara bersungguh-sungguh dan bersabar. Seperti itu. Nah, lalu Allah bilang lagi di surat 76 ayat 2. Allah bilang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nah, makanya di sini Allah menciptakan manusia, ya, lalu mengujinya dengan apa? Perintah dan larangan. Ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan perintah dan larangan Allah ada di mana? Ada di Al-Qur'an. Nah, makanya disinilah Allah memberikan solusi kepada kita. Ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan, untuk menyelesaikan jalan keluar dari ujian dan cobaan kita, ya makanya Allah kasih tahu kepada kita bahwa Allah akan menguji dengan apa? Perintah dan larangan. Dan perintah larangan Allah ada di mana? Ada di Al-Quran. Kalau perintah dan larangan ada di Al-Quran, berarti solusi untuk menyelesaikan masalah kita ada di mana? Ya tetap ada di Al-Quran. Seperti itu. Nah, makanya untuk mencari solusi permasalahan hidup, ya. Jadi untuk mencari solusi permasalahan hidup dari Al-Qur'an, Allah perintahkan kepada kita. Ya, di surat 2 ayat 33 Allah bilang seperti ini. Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini." Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan." Dulu sebelum manusia banyak, Allah mengajarkan ya kepada Adam, ya.
semua nama-nama yang ada di muka bumi ini. Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan manusia. Ya, untuk memudahkan manusia jika menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Termasuk Adam sendiri diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan. Ya. Adam diperintahkan oleh Allah untuk apa? Tinggal di surga, makan minum sepuasnya. Gitu. Lalu Allah perintahkan kepada Adam dan Hawa tersebut, ya, dan Allah melarang untuk mendekati pohon itu. Tapi apa yang terjadi? Ya, ternyata Nabi Adam melanggar perintah Allah. Bahkan melaksanakan apa yang dilarangnya. Nah, makanya di sini kita ambil pelajaran ya dari kisah Nabi Adam ini yang sudah diberikan oleh Allah, ya, berbagai macam ilmu, ya. Allah bilang, kita buka surat 20 ayat 123. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Nah, itu. Nah, jadi di sini yang kita ambil pelajaran dari kisah Adam tadi. Yang mana Adam, ya, mendapatkan istilahnya permasalahan. Saat itu dia melanggar perintah Allah. Yang harusnya dia makan minum sepuasnya di surga, ya, ternyata terusir dia dari surga. Kenapa? Cuman karena dia melanggar aturan Allah. Nah, di sini Adam dan Hawa terusir, ya. Turunlah kamu berdua bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku. Nah, berarti di sini Allah sayang kepada Adam dan Hawa. Lalu memberitahukan kepada Adam dan Hawa bahwa Allah janji akan ngasih petunjuk. Supaya apa? Supaya tidak sesat dan tidak celaka. Berarti apa? Supaya segala permasalahannya dapat diberikan solusi. Gitu. Caranya bagaimana? Kata Allah, ikuti petunjukku. Gitu. Nah, janji Allah kepada Adam dahulu bahwa dia akan memberikan petunjuk kepada Adam dan Hawa. Ya, dan sekarang janji itu sudah nampak. Janji itu sudah terwujud, janji itu sudah ada. Gitu. Namun sebaliknya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Jadi kalau berpaling dari petunjuk Allah, dia akan menghadapi penghidupan yang sempit. Makanya tidak sedikit banyak orang yang frustasi, putus asa, bunuh diri, dan sebagainya. Karena apa? Karena tadi, ya, dia tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, dan kelak di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kenapa dia dibangkitkan dalam keadaan buta? Ya, di sini mereka bilang, ya Tuhanmu, ya Tuhanku, kenapa engkau menghimpun aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah orang yang dapat melihat. Lalu Allah bilang, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Maksudnya apa? Nah, kalau berpaling dari Al-Quran, dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Dan balasan kelak di hari kiamat, ya, dalam keadaan buta. Kenapa? Karena dahulu saat mereka masih hidup, melupakan ayat-ayat Allah.
Jadi begitu punya masalah, ya, begitu diuji, dicoba oleh Allah dengan berbagai macam masalah, ya, mereka bukannya mencari solusi atau petunjuk dari Allah, melainkan mereka mengingkari semua petunjuk-petunjuk Allah tersebut. Nah, oleh karena itu maka Allah bilang kepada kita, ya, bahwasanya barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka, gitu. Nah, janji Allah kepada manusia untuk memberikan petunjuk sampai sekarang sudah terwujud belum? Sudah. Apa petunjuknya? Allah bilang surat 45 ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, itu. Hadza basairu linnas wa hudaw wa rahmatul liqaumin yu'minun. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi yang meyakini. Nah, berarti janji Allah dulu kepada Adam dan Hawa akan ngasih petunjuk. Saat ini buat kita, petunjuk tersebut sudah ada belum? Sudah. Di mana? Al-Quran. Makanya tadi Allah janji akan menguji manusia dengan perintah dan larangan. Di mana perintah dan larangannya? Ada di Quran. Jadi kalau kita diuji oleh Allah dengan berbagai masalah, ya, dengan berbagai ujian ataupun cobaan, jika ingin menjadikan ujian cobaan kita selesai atau ada jalan keluarnya, maka carilah petunjuknya. Di mana petunjuk tersebut? Ada di Al-Quran, kata. Seperti itu. Bahkan Allah ingatkan lagi kepada kita di surat 4 ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu. Bentar. Ketutup ini nih. Sebentar. Lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, itu. Bahkan Allah di sini ingatkan kepada kita, jika kamu berlainan pendapat atau ada dalam perbedaan dalam penyelesaian masalah, kadang kan ada banyak timbul masalah baru kan. Yang ini menyarankan ini, yang ini. Akhirnya kan kita bingung mana yang harus diambil. Pernah nggak ngalamin gitu? Sering. Ya. Nah, maka Allah ingatkan kepada kita, kembalilah kepada Allah. Nah, kepada Allah tuh kemana? Al-Quran. Ya, jadi kembali kepada Allah tuh kepada Al-Quran. Kenapa harus kembali kepada Al-Quran? Nah, Allah bilang di sini surat 10 ayat 108. Katakanlah, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu, barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Nah, maka kenapa kepada Al-Quran? Allah bilang di sini, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Jadi dengan adanya Al-Quran, ya, lalu ada yang mendapat petunjuk dari Al-Quran, bahwa mereka mendapat petunjuk itu untuk apa? Kebaikan dirinya sendiri. Makanya begitu kita punya masalah, cari petunjuknya kepada Allah, dan kita membaca, mempelajari, memahami Quran, lalu dapat petunjuk tersebut, insya Allah kita akan keluar mendapatkan kebaikan dari masalah tersebut. Tapi sebaliknya, ya, barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Tidak sedikit orang yang akhirnya dengan masalah tadi membuat dia makin bermasalah, bahkan sampai banyak yang frustasi, bunuh diri, dan sebagainya. Kenapa? Ya karena tadi, ya, tidak menjadikan Quran sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah. Selama ini kita pengennya instan. Selama ini kita pengennya tergesa-gesa. Selama ini kita pengennya cepat-cepat beres.
tapi tidak memikirkan dampak akibat dari apa yang kita kerjakan tersebut. Seperti itu. Nah, maka dari itu, ya, Allah ingatkan lagi kepada kita, ya, di surat 4 ayat 174, Allah bilang seperti ini. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhannya, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Nah, Allah ingatkan lagi untuk manusia bahwa sesungguhnya telah datang kepada kita bukti kebenaran dari Tuhan. Maksudnya apa? Dulu kan Allah berjanji kepada Adam dan Hawa untuk anak cucu Adam supaya tidak sesat, tidak celaka, ya, tidak berselisih, ikuti petunjuk. Dan sekarang petunjuk itu sudah datang kepada kita dengan membawa kebenaran dari Allah. Sebagai apa? Mukjizat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebagai pedoman petunjuk untuk kita sebagai pengikutnya. Sehingga ini Quran akan menjadi apa? Cahaya yang terang benderang. Jadi kalau ada masalah, cari petunjuk Allah, ya, lalu mendapatkan petunjuk itu, dan petunjuk itu akan jadi apa? Cahaya yang akan menerangi kehidupan kita. Jadi kita akan keluar dari berbagai macam masalah tersebut. Kita akan mendapat solusi dari apa yang selama ini menimpa diri kita tersebut. Gitu. Nah, cuman caranya apa? Tidak tergesa-gesa tadi. Ya. Jadi dalam mencari petunjuk Allah itu kita harus sabar. Ya. Nah, makanya Allah ingatkan kepada kita, ya, di surat 2 ayat 45 sampai 46. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi kalau minta pertolongan kepada Allah dengan kembali kepada Quran harus ngapain? Sabar dan sholat. Sabar dan selalu mendirikan sholat. Jadi nggak bisa instan, ya. Oh, tapi kan Allah punya kun fayakun. Betul, kun fayakunnya Allah itu untuk siapa? Ya, apakah untuk kita? Bisa jadi. Apa untuk Nabi? Udah pasti. Tapi kalau untuk kita, ya mungkin ada kemungkinan ya atau tidak. Kenapa? Ya karena kita harus menjadi salah satu orang yang terpilih dan disukai, disenangi oleh Allah. Baru bisa kun fayakunnya Allah itu berlaku. Ya, tapi kalau kita di sini, ya, mengharapkan pertolongan dari Allah dengan adanya masalah, ujian, cobaan, Allah ingatkan agar kita apa? Sabar. Yang namanya sabar butuh waktu enggak? Iya. Ada prosesnya enggak? Iya. Gitu. Nah, dan di sini Allah bilang ternyata sabar dan salat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Lanjut ayat 46-nya. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, jadi orang yang khusyuk itu yang bagaimana? Yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya dan yakin akan kembali kepada Tuhannya tersebut. Nah, makanya di sini mari kita khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Khusyuk dalam sabar, ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak khusyuk, ya, kita nggak bakalan istilahnya mendapatkan solusi atau keluar dari permasalahan. Maka disinilah Allah perintahkan kepada kita di saat kita diberikan oleh Allah masalah, ujian, cobaan, sabar kata Allah. Ya, sabar. Lalu dirikan sholat. Ya, ternyata itu semua berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa dia? Yang yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan. Maksudnya apa? Pada saat kita menjalankan kehusuan tadi, sabar dan sholat, seolah-olah kita yakin akan bertemu dengan Allah. Berarti apa yang harus dikerjakan? Nah, di sinilah ada usaha. Surat 18 ayat 110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Nah, itu. Ya, jadi kalau kita minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat tadi,
Ternyata kan susah, ya, kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk tadi? Yang yakin akan bertemu dengan Tuhan. Berarti kalau kita ingin termasuk orang yang khusyuk, di saat kita berproses meningkatkan kesabaran dan selalu mendirikan sholat, berarti kita tambah dengan apa ya? Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan tidak musyrik. Atau tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Gitu. Ya, berarti di sini mari kita tingkatkan lagi ya kesabaran kita dirikan sholat kita dan barengi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti itu. Ya, sehingga kita akan diberikan solusi. Sehingga kita akan dikeluarkan dari berbagai macam masalah tersebut. Gitu. Nah, makanya kenapa harus kembali kepada Quran? Karena tadi Quran itu kebenaran dari Allah ya yang diturunkan kepada kita. Sehingga Quran akan menjadi cahaya yang terang benderang dalam kehidupan kita. Dan kalau itu Quran sudah menjadi cahaya lalu kita jadikan ya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, makanya Allah bilang seperti ini ya. Kita buka surat 5 ayat 66. Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Nah, sekiranya ya, seandainya kita nih manusia nih bersungguh-sungguh menjalankan hukum ya yang ada di Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Nah, sekarang karena kita yakin kepada Al-Qur'an ya yang diturunkan dari Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, janji Allah apa? Niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Maksudnya apa? Kita akan diberikan jalan keluar yang baik. Intinya itu. Ya. Jadi kalau kita menjalankan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran tadi. Karena tadi ya Allah akan uji manusia dengan perintah dan larangan. Namanya perintah dan larangan itu masuk ke dalam aturan atau hukum Allah. Adanya di mana? Di Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mencari solusi dari permasalahan kita agar keluar dari ujian cobaan tersebut, mau nggak mau kita kembali kepada hukum Allah lagi. Di mana? Al-Quran. Makanya jadikan Quran itu sebagai solusi untuk berbagai macam masalah. Karena di dalam Al-Quran nanti akan diterangkan ayat-ayatnya, akan dijelaskan ayat-ayatnya. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita agar jangan sampai kita termasuk orang yang ragu kepada Quran. Ya, nah makanya diingatkan oleh Allah di surat 6 ayat 114 Allah bilang seperti ini. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah? Padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Nah, jadi kalau kita sudah yakin ya bahwa ini Allah menurunkan Quran sebagai solusi menyelesaikan masalah kita, ya jangan sampai kita meragukan lagi. Yang ujungnya nanti kita masa iya sih, tinggal kerjain aja. Cuman yang jadi masalah mungkin nggak kita bisa mengerjakan segala perintah Allah, mungkin nggak kita bisa menjauhi segala larangan Allah kalau kita sendiri nggak kenal aturan-aturan Allah tersebut. Gitu. Ya, nah makanya jangan sampai kita termasuk orang yang ragu kepada Al-Quran. Nah, maka dari itu Allah perintahkan ya di surat 6 ayat 155. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, itu. Jadi Qurannya harus diapain? Diikuti. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa mengikuti Al-Quran? Bagaimana mungkin kita akan mendapat petunjuk Allah tersebut? Ya. Kalau selama ini kita sendiri nggak mau menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Nggak mau menjadikan Quran sebagai petunjuk.
Selama ini kita hanya didoktrin Quran itu hanya sebatas bacaan yang selalu diharap khasiat dan pahala. Itu terus. Sementara Allah udah bilang tadi bahwa Quran ini adalah pedoman hidup, Quran ini petunjuk. Jadi untuk mendapatkan pahala, ya alangkah baiknya kita mengikuti petunjuk Allah. Baru kita dapat pahala. Seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu mari ya kita sadari ya bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an ini sebagai pedoman petunjuk bagi kita. Bahkan Allah bilang seperti ini surat 7 ayat 52. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab Al-Qur'an kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tuh. Sesungguhnya Allah telah mendatangkan sebuah kitab Al-Qur'an ya, lalu menjelaskannya atas dasar pengetahuan Allah dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang yakin atau kepada orang yang beriman. Nah, sekarang tanya terhadap diri kita. Sudahkah Al-Qur'an itu datang kepada kita, menjelaskan kepada kita atas dasar pengetahuan Allah tadi dalam Al-Qur'an sehingga kita dapat petunjuk? Sudah belum? Tanya pada diri kita. Atau mungkin selama ini kita masih menjadikan Quran itu hanya sebatas Quran, ya, bacaan. Dan dari bacaan itu diharap khasiat dan pahala. Apa bedanya dengan kita membaca mantra? Dibaca ulang-ulang diharap khasiat dan pahala. Kalau menjadikan Quran sebagai bacaan semata atau sebagai mantra ataupun jimat, jangan harap dapat petunjuk Allah. Gitu. Nah, oleh karena itu mari kita tambah mindset kita. Yang rajin baca Quran kita tambah. Selain mencari pahala, ya, mari kita membiasakan diri di saat membaca Quran yang kita cari apa? Petunjuk Allah. Nah, untuk mendapatkan petunjuk tersebut, maka kita membutuhkan pengetahuan, membutuhkan ilmu, ya. Nah, makanya di surat 11 ayat 14 Allah bilang seperti ini. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, ajakanmu itu, maka katakanlah olehmu, ketahuilah, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maka, maukah kamu berserah diri kepada Allah? Itu. Jadi Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah. Ya, Al-Quran ini diturunkan dengan ilmu Allah. Maksudnya apa? Tidak semua manusia terpilih. Salah satu contoh, ada ya orang yang sekolahnya mulai dari madrasah, ibtidaiyah, ya, sampai dengan aliyah, bahkan sekolah perguruan tingginya pun ngambil sastra Arab atau tarbiyah atau mana di universitas Islam ternama, ya. Lalu udah itu melanjutkan lagi sampai ke luar negeri, ya, mendapatkan gelar panjang di belakangnya, ya, baik itu LC, MAG dan sebagainya, wah banyak lah. Nah, tapi kalau di sini, ya, Allah bilang Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Namanya ilmu Allah, ya. Contoh, Nabi Muhammad waktu kecil sekolah TK-nya di mana? SD-nya di mana? SMP-nya, SMA-nya, perguruan tingginya. Apakah Nabi Muhammad sekolah di Al-Azhar? Enggak. Tapi kenapa beliau mendapatkan hikmah ilmu terpilih oleh Allah? Gitu. Nah, disinilah kita harus paham, ya. Yang namanya ilmu Allah, Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Walaupun orang tersebut udah sekolah di sini, tapi belum termasuk yang dikehendaki oleh Allah, dapat nggak ilmunya? Belum tentu. Walaupun dia udah hafal ini, hafal itu, hadis ini, hadis itu, tapi dalam prakteknya masih melanggar aturan-aturan Allah, berarti orang tersebut belum mendapatkan ilmu Allah tersebut. Gitu. Nah, makanya di sini kita harus yakini bahwa sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Jadi siapapun berhak, siapapun bisa, siapapun mampu untuk mendapatkan ilmu Allah tersebut. Asalkan memenuhi syarat tadi. Ya, sehingga Qur'annya nanti menjadi pedoman dan petunjuk. Gitu. Nah, makanya disinilah kita lebih yakin lagi bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran dengan ilmunya. Gitu. Ya. Kita buka surat 2 ayat 269.
Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi al-hikmah itu, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jelas ya, bahwa Allah akan memberikan hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah ini kepada siapa yang dikehendakinya. Gitu. Ya. Walaupun itu orang sudah berganti-ganti guru, berpindah-pindah pondok pesantren, tapi belum termasuk yang dikehendaki oleh Allah. Dapat nggak hikmah ilmu Al-Qur'annya? Belum tentu. Walaupun dia hafal Al-Qur'an, ya, hafal hadis dan sebagainya, dapat nggak hikmah ilmu Al-Qur'annya? Belum tentu. Jadi kita harus pisahkan antara hafal dengan paham. Itu beda. Ya, beda sekali, gitu. Nah, oleh karena itu, mari kita di sini menjadi orang yang termasuk terpilih ya oleh Allah. Karena Allah hanya akan menganugerahkan hikmah ilmu kepahaman yang dalam Al-Quran kepada yang dikehendakinya. Gitu. Nah, maka dari itu mari kita menjadi orang yang dikehendaki oleh Allah. Supaya apa? Mendapatkan hikmah ilmu Al-Quran. Sehingga itu Al-Quran akan menjadi solusi dalam setiap permasalahan kita. Seperti itu. Ya, namun dalam fakta kenyataannya, ya, kita lihat di surat 11 ayat 17. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti pula oleh seorang saksi Muhammad dari Allah, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka itu beriman kepada Al-Quran, dan barang siapa yang di antara mereka orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu terhadap Al-Quran itu. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Nah, segitu sudah jelas, sudah nyata dikasih tahu ya bahwa ini Quran ini bukti yang nyata dari Tuhanmu gitu, yang diturunkan kepada Rasul yang mulia Muhammad dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Gitu kan? Terus diingatkan jangan kamu ragu lagi terhadap Al-Qur'an. Ya. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu tidak beriman, tidak yakin kepada Al-Qur'an. Sekarang coba cross check diri kita masing-masing. Di saat kita punya masalah, yakin nggak kepada Allah? Yakin. Caranya bagaimana? Oh, kita sholat. Gitu kan? Tapi setelah itu ngapain? Cari orang pintar. Dikasih amalan itu dibaca ulang-ulang. Gitu kan? Selesai masalahnya. Masuklah setan di situ. Dikabul segala keinginannya oleh setan. Ujungnya apa? Secara tidak langsung, tuh saya kemarin datang loh ke Ustadz ini, dikasih amalan ini. Ya, lalu saya amalkan, gitu kan? Dan alhamdulillah selesai permasalahan saya. Secara tidak langsung menjadikan orang atau makhluk tadi pengganti Tuhan. Membanggakan seperti itu. Tapi kalau kita kembali, subhanallah, ya, saya datang ke Ustadz ini, lalu diarahkan, kita baca Al-Quran dengan artinya, kata Allahnya kita harus begini, begini. Lalu kita praktekkan dengan kebaikan-kebaikan. Dan selesai permasalahannya. Kita bisa cerita, subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya kemarin datang ke Ustadz ini, dikasih tahu di surat sekian ayat sekian kita harus begini. Di surat sekian ayat sekian kita harus begini. Lalu saya praktekkan, alhamdulillah, semua permasalahan ada jalan keluar. Jadi sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah tadi. Ya, jadi kita tidak sedang mempersekutukan Allah kalau seperti itu. Beda dengan yang pertama tadi, gitu. Nah, makanya di sini Allah ingatkan, kebanyakan manusia tidak yakin kepada Al-Qur'an. Dia lebih yakin kepada siapa? Makhluknya atau ciptaan Allah tersebut. Bisa manusia, bisa jin dan sebagainya. Nah, makanya diingatkan lagi di surat 13 ayat 1. Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab.
Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Nah, diulang-ulang nggak? Iya. Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Quran. Maksudnya apa? Tidak yakin sama Quran. Mereka lebih yakin kepada siapa? Makhluk ciptaannya tadi, manusia lagi. Ini bedanya tipis banget. Gitu. Tipis banget. Makanya jarang sekali orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena selalu pengen instan. Ya, selalu tergesa-gesa pengen cepat selesai. Padahal tadi kata Allah suruh ngapain? Sabar. Gitu. Ya. Bu Epi senyum-senyum kenapa? Ada yang lagi ini kayaknya nih, berproses. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk orang yang tidak yakin kepada Quran. Tapi yakinlah bahwa Allah akan menyelesaikan permasalahan kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Asalkan apa? Kembali kepada Allah. Kemana? Ke Al-Quran. Cari petunjuknya. Apa yang harus kita kerjakan? Seperti itu. Ya. Tapi ternyata kata Allah kebanyakan manusia tidak yakin. Gitu. Nah, coba kita tambah lagi ayatnya. Surat 10 ayat 40. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Nah, Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi di antaranya tadi. Nah, jadi di antara, namanya di antara, jadi tidak semua manusia tidak beriman. Tapi ada yang beriman, kata Allah. Ada yang beriman. Ya, ada juga yang tidak. Nah, tinggal kita tanya sekarang kepada diri kita termasuk yang mana? Yang beriman atau yang tidak? Gitu. Ya. Nah, kalau kita termasuk orang yang beriman, nah berarti apa yang harus kita kerjakan? Ya, jadi jangan sampai kita di sini termasuk orang yang tidak beriman tadi. Gitu. Nah, makanya kalau kita yakin kepada Al-Quran, bahwa Quran ini adalah sarana kita untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, ya berarti yakinin dulu bahwa Quran ini adalah pedoman hidup kita, gitu. Ya, nah makanya di sini Allah bilang ya di surat 14 ayat 52. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, ya. Mulai dari sekarang ya kita yakini bahwa ini Quran penjelasan yang sempurna. Jadi jangan menganggap, mohon maaf ya, kadang ya kita selama ini menganggap bahwa Quran ini belum sempurna. Ada beberapa oknum yang berkata seperti itu. Quran belum sempurna. Atau bahkan ada yang bilang, oh Quran hanya untuk Nabi. Kita mah nggak boleh. Banyaklah pemahaman-pemahaman seperti itu. Tapi coba yakini ayat ini. Ya, bahwa Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna. Namanya penjelasan yang sempurna bagi manusia berarti segala permasalahan. Ada solusinya enggak? Ada. Ya, ada. Asalkan apa? Kita yakini dulu ya bahwa ini Quran ini penjelasan yang sempurna dari Allah. Gitu. Ya. Sehingga pada saat kita sudah yakin, Allah akan memberikan kepada kita dengan Al-Quran tadi, maka akan diberi apa? Peringatan. Ya. Dan juga Allah mengetahui ya bahwasanya kalau kita pada saat membaca, mempelajari, momennya pakai akal, kita bisa mengambil pelajaran. Tapi kalau selama ini kita bacanya saja, ya nggak pakai akal, ya udah gitu yang dibacanya juga nggak ngerti, nggak paham, dapat nggak pelajarannya? Nggak mungkin, gitu. Nah makanya disinilah Allah kasih tahu kepada kita bahwa Quran ini adalah penjelasan yang sempurna, ya sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran, sehingga kita dapat peringatan, ya dan kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah seperti itu. Tambah lagi ayatnya, surat 15 ayat 1. Alif Lam Ra. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna.
yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Jadi ini ayat Al-Quran akan memberikan apa? Penjelasan. Penjelasan apa? Dari apa yang selama ini menjadi masalah buat kita. Kalau Qurannya jadi pedoman. Kalau Quran jadi petunjuk. Gitu. Jadi kalau Quran jadi pedoman, jadi petunjuk, insya Allah Quran bisa memberikan penjelasan. Sehingga kita akan diberikan solusi, jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Seperti itu. Ya. Tambah lagi ayatnya. Surat 16 ayat 64. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Nah, ya, jadi Allah tidak menurunkan kepada kita Alkitab Al-Quran ini, melainkan agar kita dapat mendapatkan kejelasan. Ya, dan juga kita bisa menyelesaikan perselisihan. Serta kita akan mendapatkan petunjuk dan akan mendapatkan rahmat. Dari siapa? Dari Allah tadi. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mungkinkah kita dapatkan itu semua kalau selama ini Qur'annya hanya sebatas Qur'an semata atau bacaan semata yang dibaca ulang-ulang ya dengan mengharap hasiat dan pahala. Sementara yang dibaca tersebut tidak ngerti, tidak paham. Jelas nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, mari ya kita jadikan ini Quran petunjuk, kita jadikan ini Quran pedoman, ya, sehingga bisa menyelesaikan perselisihan, bisa menjelaskan segala permasalahan kita dan memberikan jalan keluarnya, ya, dan mendapatkan rahmat dari Allah. Seperti itu. Ya, tambah lagi surat 10 ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi manusia di sini diingatkan lagi oleh Allah bahwa telah datang pelajaran. Namanya pelajaran berarti kita mengerti yang kita pelajari tadi, gitu. Sehingga akan menjadi apa? Tombok atau obat penyembuh berbagai macam penyakit yang berada dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada nggak solusi? Ada nggak jalan keluar? Ada. Kalau ini Quran sudah jadi pedoman, Quran sudah jadi petunjuk dalam hidup kita. Seperti itu. Ya. Jadi itulah keutamaan-keutamaan Al-Quran yang akan kita dapat jika kita ya yakin kepada Al-Quran tersebut. Gitu. Tambah lagi ya ayatnya di surat 16 ayat 102 sampai 104. Katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk menyembuhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, jadi malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu ya tujuannya untuk apa? Meneguhkan hati. Nah, maksud meneguhkan hati di sini apa? Memberikan keyakinan, kepastian bahwa segala masalah ada jalan keluarnya, ada solusinya, gitu. Tapi kalau kita selama ini ya hanya menjadikan Quran sebagai bacaan semata, lalu yang dibaca tidak ngerti, tidak paham, apakah ada keteguhan dalam hati? Ada mungkin, ya. Tapi apakah kita dapat dari apa yang kita baca tadi petunjuknya? Belum tentu, gitu. Kalau yakin sih yakin kepada ayat tersebut. Tapi dapat petunjuk? Enggak. Akhirnya apa? Ya enggak beda jauh dengan orang yang baca mantra ataupun jimat, gitu. Nah, maka dari itu, mari ya kita yakini bahwa malaikat Jibril ya akan memberikan keteguhan dalam hati kita dengan Al-Quran tersebut. Kalau Al-Qurannya kita baca, pelajari, paham, ya, sehingga menjadikan keteguhan dalam hati kita dan menjadikan kita mendapat petunjuk dari Allah serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi nanti kita akan dapat gembira, solusi dari permasalahan yang sedang kita
hadapi tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, tambah lagi surat 17 ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, itu. Jadi di sini ada nggak orang yang rugi dengan membaca Al-Quran? Banyak. Ya, ada nggak orang yang mendapat petunjuk sehingga dia mendapatkan solusi? Banyak juga. Gitu. Nah, makanya di ayat ini Allah bilang, kami turunkan dari Al-Quran itu suatu ya yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang yakin, yang beriman. Ya. Jadi begitu orang tersebut membaca, mempelajari, memahami, lalu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan sikap, sifat, perilaku, ucapan, perkataan yang baik, maka Allah akan memberikan penawar atau solusi. Ya, jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Namun sebaliknya, ya, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maksudnya apa? Ada orang yang membaca Al-Quran tapi dibarengi dengan selalu berbuat kezaliman. Maka bacaan tadi menimbulkan apa? Kerugian buat mereka. Kenapa? Karena yang dibaca nggak ngerti, nggak paham. Ya, akhirnya apa? Selalu berbuat zalim. Menjolimi manusia, menjolimi diri sendiri, menjolimi anak keluarga, saudara, dan sebagainya. Akhirnya apa? Rugi dia. Gitu. Kenapa? Karena Qur'annya tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Qur'annya hanya sebatas dibaca, ya, diharap khasiat dan pahala semata. Tapi tidak dipelajari, tidak dipahami, sehingga menjadikan pedoman, petunjuk, dan pelajaran. Nah, oleh karena itu mari ya kita introspeksi diri. Sudahkah menjadikan Quran ini sebagai solusi dalam permasalahan kita? Kalau belum, ayo kita sama-sama belajar. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai selama ini hanya menjadikan Quran sebatas bacaan semata. Nah, makanya Allah bilang ya di surat 21 ayat 10. Nah, Allah bilang seperti ini. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Apakah kamu tiada memahaminya? Nah, jadi kalau ingin mendapatkan kemuliaan, maksudnya apa? Kalau kemuliaan berarti kan dikeluarkan dari segala permasalahan, diberikan solusi dari setiap ujian dan cobaannya. Berarti dimuliakan oleh Allah, dimuliakan. Apakah kita nggak mau? Harus mau lah, gitu. Nah, makanya di sini Allah tanya. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan kemuliaan tersebut, maka apakah kamu tiada mau memahaminya? Berarti Qurannya harus diapain? Dipahami. Jadi nggak cukup hanya dibaca, ya dibaca ulang-ulang diharap khasiat dan pahala. Nggak cukup hanya sebatas itu. Tapi mari kita baca, mari kita pelajari, mari kita pahami. Gitu. Sehingga kita mendapatkan kemuliaan dari bacaan yang kita baca tersebut. Dengan cara bagaimana mendapatkan kemuliaannya? Begitu selesai baca, maka ikutilah bacaan tersebut. Gitu, ya. Nah, makanya di surat 75 ayat 16 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Nah, itu. Jadi di saat kita membaca Quran, mari ya, jangan sampai kita cepat-cepat. Ya, karena suka ada nih orang. Wah, pokoknya kamu kalau pengen ini, kamu baca ini sekian kali. Akhirnya apa? Bacanya cepat-cepat. Kenapa? Yang dikejar hitungannya. Bukan mencari petunjuknya. Gitu. Nah, makanya Allah ingatkan, di saat kamu membaca Quran,
Ya, jangan kamu gerakan lidahmu untuk membaca Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ya, maksudnya apa? Jangan ingin cepat-cepat selesai karena tadi ada target, saya harus baca ayat ini sekian kali. Akhirnya dibaca cepat-cepat. Ada yang 100 kali, 1000 kali, bahkan ada yang 10.000 kali, gitu kan? Allah ingatkan, jangan, kata Allah. Kenapa? Nah, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Kalau kita cepat-cepat, ya, mungkin nggak ayat Al-Quran itu akan masuk ke dalam hati dan pikiran kita? Nggak mungkin. Apalagi yang dibacanya nggak paham, gitu. Nah, makanya kenapa Allah melarang kita membaca Quran cepat-cepat? Supaya kita ngerti, paham. Gitu. Ya. Jadi atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Jadi kita akan termasuk orang yang mengerti, yang pandai membaca Quran. Ya. Syaratnya apa? Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Nah, sekarang mungkin nggak kalau kita baca dengan tergesa-gesa, karena yang ditarget jumlah hitungan bacaan tersebut, mungkin nggak bacaan itu bisa kita ikuti? Kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu mari, ya, kalau selesai membaca Al-Quran, ikuti bacaan itu. Sehingga nanti Allah akan memberikan penjelasan dari apa yang kita baca tadi. Maksudnya apa? Allah akan kasih jawaban, akan kasih solusi. Ya, akan kasih jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Asalkan ikuti aturan mainnya tadi. Ya, jadi pada saat baca Qur'annya jangan tergesa-gesa. Gitu. Ya. Makanya Allah bilang di surat 20 ayat 114. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Nah, jadi kenapa nggak boleh tergesa-gesa? Nggak boleh cepat-cepat. Ya, karena di sini kadang kita lupa bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan perkataan Allah. Di saat kita sedang membaca Quran berarti kita sedang berdialog, berbicara, berkata-kata dengan Allah. Gitu. Nah, kalau kita tergesa-gesa, ya, mungkin nggak kita dapat hikmah ilmunya? Tidak mungkin. Petunjuknya apalagi. Makanya mari kita selalu membacanya dengan perlahan-lahan. Dibaca dengan bahasa yang kita mengerti. Ya, makanya di saat kita membaca, minta sama Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Wa qurrabi zidni ilma. Jadi minta sama Allah ilmunya. Minta sama Allah kepahamannya, pengetahuannya. Jadi dari yang dibaca tadi mungkin nggak mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu, mendapatkan hikmah, mendapatkan kepahaman. Kalau yang dibacanya tidak mengerti, nggak mungkin juga. Nah, makanya Allah ingatkan kepada kita. Surat 19 ayat 97. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang. Nah, jadi sesungguhnya Allah mudahkan Al-Quran dengan bahasa. Jadi kalau kita ingin mendapat pelajaran, ingin mendapat kabar gembira, ya, dan bisa nanti menyampaikan kepada orang-orang tercinta kita, baik itu keluarga, saudara, masyarakat, dan alam semesta, maka gunakanlah bahasa yang kita mengerti untuk memahami Al-Qur'annya. Ya. Makanya alangkah baiknya ya kalau pada saat kita membaca Al-Qur'an, baca juga dengan artinya. Jadi jangan sampai itu Quran dibaca ulang-ulang tanpa dipelajari, tanpa dipahami artinya. Kenapa? Karena nggak akan dapat kita kabar gembiranya. Nggak akan ketemu solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi tersebut. Gitu.
Nah, makanya disinilah kalau kita punya masalah, silakan berkonsultasi, menanyakan kepada orang-orang yang mengerti, sehingga dia akan dikembalikan kepada petunjuknya Al-Quran. Dan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam permasalahannya tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi Quran bisa nggak jadi solusi? Bisa. Asalkan apa? Dibaca, ya, dipelajari, dipahami. Agar paham, gunakan bahasa yang kita mengerti. Seperti itu. Sehingga Quran akan menjadi pedoman, petunjuk, dan pelajaran. Sehingga kita akan dikeluarkan dari segala permasalahan sesuai dengan petunjuk Allah tersebut. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di surat 21 ayat 106. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah. Jadi buat yang selama ini ngaku sebagai hamba Allah atau penyembah Allah, ya. Nah, di sini diingatkan bahwa Al-Quran ini adalah pedoman, petunjuk, dan peringatan. Buat siapa? Buat orang yang ngaku menyembah Allah. Jadi jangan sampai kita selama ini ngaku menyembah Allah, tapi di saat punya masalah, di saat diuji, di saat diberikan cobaan, cari petunjuknya bukan kepada yang memberikan masalah tadi. Justru banyakannya sekarang cari petunjuknya kepada makhluknya. Sehingga tidak sedikit yang digelincirkan, yang dibengkokkan dari jalan yang lurus. Gitu. Bahkan tidak sedikit yang menjadikan Al-Quran itu hanya sebatas bacaan semata yang akhirnya dijadikan mantra dan jimat. Tidak sedikit ya dibengkokkan tersebut. Nah, oleh karena itu, mari kita sebagai hamba-hamba Allah jadikan Quran sebagai pedoman, petunjuk, dan peringatan ya atau pelajaran dalam hidup kita. Seperti itu. Ya, kita tambah ayatnya surat 27 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, wa innahu lahudaw wa rahmatul lil mu'minin. Quran ini benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi yang beriman. Nah, sekarang tanya pada diri kita. Sudahkah kita beriman kepada Al-Quran? Sudahkah kita yakin kepada Al-Quran? Ya, apa buktinya kita beriman yakin kepada Quran? Makanya Allah ingatkan kepada kita surat 2 ayat 121. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi kata Allahnya apa? Ada nggak orang yang baca Quran rugi? Banyak. Ya. Nah, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, maka jadilah kita orang yang beriman, yang yakin kepada Al-Quran. Apa buktinya? Bagi orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Jadi bukti kita beriman kepada Al-Quran, berarti Qurannya diapain? Dibaca dengan bacaan yang sebenarnya. Ya, jadi tidak hanya dibaca ulang-ulang diharap hasiat dan paham. Nah, bacaan yang sebenarnya itu yang seperti apa? 43 ayat 1 sampai 3. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang menerangkan. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memahaminya. Jadi Allah menjadikan Quran dengan bahasa Arab supaya memahaminya. Jadi kalau kita baca Quran, lalu yang dibacanya tidak paham, tidak mengerti, berarti sudah baca sebenarnya belum? Belum. Belum. Kenapa? Ya karena tadi yang dibacanya nggak ngerti, yang dibacanya nggak paham. Ya, kayak sekarang kita baca sebuah komik. Nah, komik itu pakai bahasa Inggris, sementara orang tersebut nggak ngerti bahasa Inggris.
Dibaca itu komik pakai bahasa Inggris. Kira-kira paham nggak cerita dari komik tersebut? Enggak. Ya. Akhirnya dapat pelajaran nggak dari cerita komik tersebut? Boro-boro. Gitu. Nah, oleh karena itu, mari ya kita jadikan Quran ini tidak seperti kita membaca komik yang tidak kita mengerti. Tapi jadikan Quran ini sebagai bacaan dalam bahasa Arab yang membuat kita ngerti, yang membuat kita paham. Ya, supaya apa? Supaya kelak ini Quran akan menjadi solusi dalam berbagai masalah kehidupan kita. Ya. Saya punya pengalaman ya dari ini semua. Di saat saya terpuruk, ya, saya pernah istilahnya menyalahkan Tuhan. Jadi saya telah memaki Tuhan yang saya yakini saat itu, Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai saya marah kepada Allah. Kenapa? Karena saya nggak sabar dalam menghadapi ujian cobaan dari Allah. Sehingga merasa berputus asa. Merasa Allah nggak adil. Merasa Allah jauh dari saya. Gitu. Di saat kita mendapatkan masalah, ujian cobaan dari Allah, yang harusnya kita makin dekat sama Allah, ini makin jauh. Kenapa? Saat itu, jujur ya, saya pernah mengalami satu depresi yang sangat hebat di tahun 2000, ya, di mana saat itu anak pertama saya meninggal dalam pangkuan saya, dalam kecelakaan bersama saya. Saat itulah saya sampai memaki Allah, mengatakan bahwa Allah itu enggak adil, harus merenggut nyawa anak saya. Gitu. Di saat saya kehilangan apa yang saya miliki, yang saya cintai, di saat itulah saya berpikir bahwa Allah enggak sayang kepada saya lagi. Allah jahat, ya, Allah enggak adil. Tapi begitu, ya, tahun 2000 itu depresi itu nggak bisa hilang begitu saja. Akhirnya melalui proses spiritual, ya, akhirnya saya ketemu dengan berbagai macam guru, ya, baik guru kehidupan yang nyata ataupun guru yang tidak nyata, ya. Dalam artian ya di sini kita pun memiliki guru keyakinan yang ada di dalam hati kita. Akhirnya saya mencari kebenaran saat itu. Ketemulah dengan Al-Qur'an ini, gitu. Ya, jadi singkat cerita ada yang membimbing saya, ya, memberikan saya Al-Qur'an sehingga saya membacanya, mempelajarinya dan memahami. Di saat sedang terpuruk tadi, ya, kadang tadi itu ya, rasa memiliki yang mendalam itu akan membuahkan sakit juga yang mendalam. Makanya mulai dari sekarang lepaslah rasa memiliki tersebut. Ingat semua itu milik siapa? Milik Allah. Gitu. Nah, setelah menjadikan Quran sebagai bacaan oleh saya, saat itu saya selalu membaca Al-Quran karena saya ingin menenangkan diri saya. Ya, konon katanya wudu, baca Quran, sholat, saya kerjakan. Tapi tetap tidak merasakan ketenangan. Tapi begitu membacanya, mempelajarinya, dan memahaminya, lalu mempraktekkan dengan kebaikan-kebaikan, ya, lalu mengajak orang untuk berbuat baik yang lebih banyak lagi, baru di situ kita merasakan subhanallah, ternyata Allah Maha Adil, ya, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kenapa? Ya karena kita sudah menjadikan Quran ini, ya, bacaan yang kita mengerti, yang kita pahami, sehingga kita bisa tahu, oh subhanallah, ternyata Allah segini hebatnya. Ya, jadi Al-Quran ini bisa menjelaskan kepada kita berbagai permasalahan. Akhirnya dari keterpurukan saya tadi, akhirnya saya bisa bangkit, bisa kembali menjalani kehidupan yang normal. Bahkan saya mendapatkan hikmah ilmu, ya, terpilih oleh Allah untuk bisa seperti ini. Padahal ini bukan cita-cita saya. Gitu. Makanya saya tidak pernah merasa bahwa saya paling hebat atau saya sebagai seorang ustadz, tidak. Tapi saya sebatas makhluk Allah yang sedang belajar menjadi manusia yang baik. Intinya seperti itu. Makanya alhamdulillah saya seperti manusia yang normal biasa, saya juga punya usaha. Jadi tidak bergantung kepada dari apa yang selama ini dititipkan oleh Allah dari ilmu Allah ini. Tidak.
Ya, jadi alhamdulillah dengan usaha yang saya bangun dengan istri, alhamdulillah bisa menghidupi keluarga. Dan dari siar ini alhamdulillah sekarang kita sudah wujudkan semua. Ya, ada kegiatan-kegiatan sosial yang kita sedang laksanakan. Ya, di Serang kita punya Yayasan Instan Rabani Lasani. Di Rangkas Bitung kita sudah bangun pondok pesantren pondok pesantren Insan Rabani, ya. Lalu kita pun insya Allah akan membuat satu kegiatan-kegiatan yang positif lagi dimanapun, gitu. Supaya apa? Supaya kita buktikan bahwa Al-Quran ini sudah jadi pedoman petunjuk yang jadi cahaya dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menerangi bukan hanya diri kita, tapi seluruh alam semesta ini. Ada flora, fauna, dan manusia. Kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Seperti itu. Nah, jadi untuk bisa menjadikan Quran sebagai solusi dalam berbagai masalah, mari kita baca, kita pelajari, kita pahami. Bukti yakin kepada Al-Quran, baca Qurannya, pelajari Qurannya, pahami Quran. Ya, jadi setelah paham, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Ya, jadi jangan sampai kita selama ini udah paham tapi nggak dipraktekkan, gitu. Ya, nah makanya Allah ingatkan kepada kita surat 2 ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dan Alkitab. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Nah, jadi orang-orang yang menyembunyikan ya apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh makhluk yang dapat melaknat. Oh, siapa? Setelah kita ngaji, lalu mendapatkan ya ilmu, kita baca Qur'annya, pelajari Qur'annya, pahami Qur'annya, lalu dapat petunjuk Allah. Kita kerjakan hanya untuk diri kita sendiri, hati-hati. Ya, maka kata Allah jangan kamu sembunyikan atau hanya kamu sendiri saja. Dalam kata lain apa? Berarti kita harus mau menciarkan, memberikan kabar gembira ini kepada orang lain. Gitu, ya. Kalau kita tidak sampaikan keterangan-keterangan yang nyata tadi, ya, petunjuk tadi, maka siap-siaplah kita akan termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Bahkan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Nah, oleh karena itu setelah kita membaca, mempelajari, memahami Al-Quran, ya, praktekkan itu Quran dalam kehidupan sehari-hari kita. Gitu. Jadi prakteknya jadi orang baik. Setelah jadi orang baik, sampaikan kepada orang lain. Maksudnya apa? Ajak. Ya, ajak. Minimalnya dari keluarga kita dulu. Untuk apa? Mau belajar bersama-sama. Ya. Setelah kita ajak keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita dengan lebih besar lagi. Sehingga apa? Petunjuk Allah ini akan sampai kepada manusia. Seperti itu. Nah, lalu Allah ingatkan lagi di surat 8 ayat 22. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan bisu, yang tidak mengerti apa-apapun. Nah, kalau tadi yang tidak mau menyampaikan dilaknat oleh Allah dan makhluk yang bisa melaknat, kalau nggak mau, ya nggak mau belajar, ya disebutnya siapa? Seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Dia peka, bisu, tidak mengerti apapun. Berarti dia termasuk orang yang bodoh. Ya. Nah, oleh karena itu tinggal pilih mau jadi orang yang bodoh, yang peka, bisu, tidak ngerti apa-apa, atau mau jadi orang yang dilaknat oleh Allah, yang tidak mau menyampaikan petunjuk Allah. Kedua-duanya jangan sampai. Tapi kita pilih menjadi orang pilihan-pilihan Allah yang selalu menyampaikan amanat-amanat Tuhan. Gitu. Ya. Jadi kita belajar, membacanya, mempelajarinya, memahaminya, lalu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi untuk mendapatkan hikmah ilmu tersebut nggak mudah. Nah, makanya di surat 31 ayat 1 sampai ayat 3 Allah kasih tahu kepada kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah, ya, setelah kita membaca, mempelajari, memahami Al-Quran tersebut, karena di Al-Quran ini banyak mengandung hikmah, lalu akan menjadi petunjuk dan rahmat, berarti kita prakteknya ngapain? Berbuat baik. Jadi orang baik. Makin banyak kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, yang kita tanamkan, makin banyak petunjuk Allah yang kita dapat. Ya. Nah, makanya kalau kita ingin menjadikan Quran sebagai solusi dalam berbagai masalah kehidupan kita, jadilah kita orang baik. Sehingga apa? Kita akan mendapatkan petunjuk dan rahmat yang lebih baik lagi. Sehingga untuk mendapatkan solusi dari berbagai macam permasalahan kita, itu akan terbuka lebar. Asalkan apa? Praktekkan, ya. Setelah kita baca, pelajari, pahami Qur'annya, jadi orang baik. Ya. Jadi prakteknya jadi orang baik. Gitu. Nah, makanya dicontohkan, ya, oleh orang-orang terdahulu kita. Gitu. Silakan baca surat 6 ayat 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, yang di absen di sini siapa? Ishak, Yakub, ya. Lalu juga ada Nuh, ya. Ada Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Ini para nabi terdahulu atau orang-orang yang terdahulu diberikan oleh Allah hikmah ilmu dan juga diberi oleh Allah petunjuk karena dia sekolah di Al-Azhar atau karena dia orang Arab? Bukan, ya. Tapi kata Allah apa? Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu contohnya para nabi itu terpilih oleh Allah, diberikan petunjuk, diberikan hikmah ilmu karena dia selalu berbuat baik. Begitupun kita kalau ingin mendapatkan hikmah ilmu petunjuk Allah Al-Quran, sehingga Quran akan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan hidup kita, maka prakteknya kita harus seperti para nabi tersebut. Ngapain? Selalu berbuat kebaikan. Seperti itu. Ya. Nah, jadi mari ya kita yakini bahwa Quran ini merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah hidup kita. Asalkan kita mengerti, ya, bahwa Quran ini adalah pedoman hidup kita. Quran ini adalah petunjuk hidup kita. Quran ini adalah pembelajaran hidup kita. Nah, untuk mendapatkan hikmah ilmunya, maka kita harus punya Qurannya. Ya, awali dari sini, punya Qurannya. Surat 68 ayat 37. Silakan Bu Mila. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Nah, jadi mungkinkah kita mendapatkan hikmah ilmu kalau kitabnya nggak punya? Jadi punya dulu. Jadi tanamkan dulu keyakinan kita. Apa tuh kitab yang kita miliki sekarang? Yang menjadi keyakinan kita? Al-Quran. Ya, jadi punya nih Qurannya. Punya. Sudah punya apa? Apakah kamu suka membacanya? Nah, tinggal tanya pada diri kita. Selama ini kita membaca Quran sehari berapa ayat? Gitu. Jangan sampai kita selama ini ya sholat 5 waktu dikerjakan, makan minum dikerjakan, mandi dikerjakan, ya, tapi baca Quran enggak. Nah, makanya kita tanya pada diri kita, sehari kita sholat berapa waktu? 5 waktu. Ya, sehari kita makan berapa kali? 3 kali. Sehari kita mandi berapa kali? 2 kali. Sehari kita berapa ayat baca Quran? Nah, semua diem. Kenapa? Karena belum jadi kebiasaan kita. Ya. Nah, makanya
agar menjadikan Quran ini sebagai solusi ya dalam kehidupan kita ya untuk menyelesaikan masalah kita sehingga kita tidak termasuk orang yang rugi ya. Makanya yuk kita sama-sama seperti ini ya, surat 35 ayat 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, jadi usahanya rugi nggak? Enggak. Masalahnya ada jalan keluar nggak? Ada. Ada, kalau tidak termasuk orang rugi mah. Kenapa? Ya karena mereka kuncinya apa? Selalu. Begitu punya masalah, baca Quran. Tujuannya apa? Cari petunjuk Allah tentang masalah kita. Gitu. Ya. Lalu minta pertolongan kepada Allah dengan apa? Sabar dan sholat. Diproses kita dengan kesabaran dan selalu mendirikan sholat. Ya. Sambil menunggu proses tadi, ya dibarengi dengan apa? Menafkahkan sebagian rezeki, berbuat baik, bersedekah. Tapi kan Pak, kalau supaya masalah saya tentang ekonomi, suruh sedekah juga. Iya. Ya. Sedekah juga. Dengan cara bagaimana sedekahnya? 65 ayat 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Yakin? Harus. Jadi ada solusi? Ada. Ada jalan keluar? Pasti. Asalkan apa? Tadi. Selalu. Ngapain? Baca Quran. Untuk apa? Cari petunjuk Allah. Selalu. Ngapain? Sabar dan sholat. Untuk apa? Mendapatkan ketentraman jiwa. Yang ketiga, selalu ngapain? Bersedekah. Untuk apa? Mendapatkan kelapangan sesudah kesempitan. Makanya rugi nggak hidupnya? Nggak bakalan rugi. Ya, nggak bakalan rugi. Nah, makanya jadilah orang yang seperti itu. Sehingga Quran akan menjadi solusi terus dalam kehidupannya. Ya, jadi selalu baca Quran, selalu mendirikan sholat, dan selalu bersedekah. Jadi kalau ditanya, sholat sehari berapa kali? 5 waktu. Baca Quran sehari berapa ayat? Silahkan jawab sendiri. Ya, karena masing-masing beda-beda. Lalu sehari berapa kita bersedekah? Nah, otak kita jangan berpikir duit. Kalau berpikir duit, mungkin untuk orang kaya yang mampu boleh. Tapi kalau yang sedang diuji oleh Allahnya tentang ekonomi, mikirnya jangan duit, tapi apa? Memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Apa yang telah Allah berikan kepada kita selain finansial tadi? Kesehatan, ilmu, tenaga, pikiran. Bisa nggak kita sedekah? Bisa. Tapi kalau seumpamanya, oh saya mah mampu dengan rezekinya, tambah lagi ya dengan hartanya juga. Itu lebih dahsyat. Gitu. Ya, jadi secara finansial kita bersedekah, secara diri kita bersedekah, ya maka Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi Quran jadi solusi enggak? Yes. Bisa menyelesaikan masalah? Bisa. Asalkan yakin. Ya. Caranya bagaimana? Tuh tadi baca Qurannya, dirikan sholatnya, dan bersedekah. Gitu. Ya, agar bisa menjalankan itu semua, buktikan keyakinan dulu kita kepada Quran. Ngapain? Dibaca. Ya, sebelum baca punya dulu Qurannya. Sudah punya, ya dibaca. Udah dibaca, pelajari. Lalu pahami. Udah paham, cari petunjuknya. Udah dapat petunjuk, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara berbuat baik. Ya, setelah dipraktekkan, sampaikan, kasih tahu sana keluarga saudara. Ya, siarkan. Ya, seperti itu. Nah, makanya dalam sebuah hadis dikatakan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang selalu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mari kita pelajari, pahami Quran, lalu sampaikan. Ya, setelah kita praktekkan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi jangan sampai omdo. Maksudnya apa? Ngomong doang. Maksudnya apa? Ngaji mulu, prakteknya kagak ada. Ya, maksudnya apa? Yuk kita ngaji, dapat hikmah ilmu, praktekin. Kita jadi orang baik, minimal buat keluarga kita, saudara kita, dan sekitar lingkungan kita.
Kalau mampu kita berbagi kepada tetangga yang jauh juga. Ya, insya Allah berkah buat kita semua dan insya Allah Allah akan selalu memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi ada solusi, ada jalan keluarnya kalau kita menjadikan Quran sebagai pedoman, petunjuk dan pelajaran dalam hidup kita. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silahkan dibaca, dipelajari, dipahami di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Untuk materi saya tutup. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Bu Epi. Banyak Kang Ali. Ya. Alhamdulillah atas pencerahannya, Kang Ali. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita semakin kuat dalam menjalankan kehidupan ini. Amin. Insya Allah. Dan kita juga termasuk orang-orang yang tidak merugi. Amin. Silahkan, masih ada waktu Kang Ali untuk pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Pak dokter sambil operasi nih kayaknya. Saya mau tanya ya Kang Ali. Iya, silahkan. Kang Ali, jadi kalau saya boleh simpulkan, intinya kita pasti ngadepin persoalan. Betul. Jadi dengan Al-Quran, kita baca dan kita berbuat baik aja, ikutin aturannya, insya Allah itu selamat ya Kang Ali. Ya, itu kan tadi. Ya, tidak akan merugi. Kalau tidak akan merugi berarti beruntung. Kalau orang beruntung ya pasti selamat. Gitu. Oh iya. Artinya pokoknya ya ikutin aturan mainnya aja itu ya Kang Ali ya. Betul sekali. Jadi poinnya ya seperti yang Ibu bilang tadi ya. Mari kita selalu jadikan Quran sebagai pedoman hidup. Agar Quran jadi pedoman berarti kita harus punya, dibaca, dipelajari, dipahami. Agar paham pakai bahasa yang kita mengerti supaya dapat pelajaran. Nah, setelah paham, mengerti, kita praktek. Nah, prakteknya bukan jadi teroris. Ya, prakteknya bukan jadi anarkis. Prakteknya bukan jadi orang bengis, tapi prakteknya tumbuh rasa kasih sayang untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, setelah berbuat baik, kita pun jangan sampai nanti dilaknat Allah. Ya, kenapa? Karena tidak mau mengajak orang lain atau tidak menyampaikan kepada orang terdekat kita. Makanya minimalnya setelah kita ngaji seperti ini, nah, nanti kita sampaikan baik itu anak, suami, ya, istri, cucu, pembantu atau siapapun yang ada di rumah kita. Ya, makanya sampaikanlah satu ayat, ya. Minimalnya satu ayat kita sampaikan walaupun itu terasa berat. Ya. Nah, jadi dari hasil pengajian ini kita bisa sampaikan. Supaya apa? Tidak termasuk orang yang dilaknat. Kalau gitu saya mau mendingan nggak mau tahu karena kan Quran mau untuk Nabi. Nah, justru nanti di mata Allah disebutnya apa? Orang yang paling bodoh, yang peka, yang tuli, yang bisu, yang tidak mau mengerti apa-apa. Jadi menjadi seburuk-buruk makhluk. Nah, oleh karena itu mari kita baca, pelajari, pahami Qur'annya. Setelah paham, praktek jadi orang baik. Setelah itu ajak orang untuk mau belajar, membaca, mempelajari, memahami lagi, ya, sehingga kita nanti punya perserikatan atau punya istilahnya sahabat-sahabat yang seiman. Sehingga di saat kita ya berbuat sesuatu ya lalu membutuhkan bantuan dari teman, kita bisa ajak untuk mereka bersama-sama berbuat kebaikan. Seperti itu. Kalau sendiri ya kapan kita bisa cepat selesai. Tapi kalau dengan bersama-sama tadi alhamdulillah dengan gotong royong sama istilahnya satu keimanan lalu bergotong royong, maka bisa terwujud apa yang kita harapkan tersebut. Seperti itu. Betul sekali. Kalau boleh usul dong Kang Ali minggu topik yang akan datang Al-Quran dan penyembuhan gitu lebih spesifik gitu Kang Ali. Kalau itu private. Siap. Nah, kalau enggak, soalnya kan tidak semua orang masalahnya sama. Iya. Ya makanya saya takutnya. Karena penyakit juga buat satu orang dianggap ringan, satu orang berat ya kali ya. Makanya private aja. Siap. Kalau private kan itu lebih terbuka. Kalau di sini takut ketahuan umum nanti ada juga yang aduh Pak nggak mau lah katanya kalau di umum nanti aja di beda-beda kan orang. Kalau secara umumnya ya seperti ini aja.
kuncinya ya sama seperti ini. Ya. Nuhun Kang Ali. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak, mau tanya boleh? Bunda, siap. Iya Pak Ali. Pak Ali mohon, ya Bu Evi sehat ya Bu, insya Allah ya. Amin. Ya. Pak, saya mau tanya, ada salah satu ayat saya pernah baca, tolong diingatkan bahwa kewajiban membaca Al-Quran itu sama dengan kewajiban sholat, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang kalau kami keluar kota, seperti kemarin kan saya keluar kota 2 minggu, Pak. Biasanya saya selalu bawa Al-Quran, tapi maaf kadang-kadang karena dari pagi sampai malam ada acara, akhirnya tidak terbaca. Tapi saya membuat ringkasan-ringkasan di buku kecil. Dan biasanya yang saya baca itu ringkasan-ringkasan buku kecil saya. Itu sama nggak ya Pak ya? Itu aja Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, tadi minta dibukakan ayatnya 2945. Ini sering kita baca juga ya. Iya Pak. Oke, kita buka surat 29 ayat 45. Ya, silakan. Saya baca Pak. Ya, silakan Bunda. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Nah, Sungguh, ya. Nah, sebentar, sampai sini aja dulu Bunda. Karena pertanyaannya sampai sini. Ya. Iya. Di sini ada berapa perintah? 2. 2 perintah. Perintah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, taunya dari mana itu perintah Allah? Dari Al-Quran. Itu. Karena yang dibacanya Quran. Dan kita sudah tertanam keyakinan bahwa Quran itu adalah kalamullah. Jadi apa yang kita baca berarti itu adalah perkataan Allah. Dan di sini Allah perintahkan. Ya, agar kita baca Quran dan selalu mendirikan sholat. Nah, berarti 2 perintah ini, perintah siapa? Perintah Allah. Menurut hukum fikih, ya, yang namanya perintah Allah, hukumnya apa? Wajib. Dan namanya wajib berarti harus dilaksanakan. Kalau dilaksanakan mendapat pahala, ditinggalkan menimbulkan dosa. Nah, pertanyaannya kalau kita sehari nggak sholat, merasa berdosa nggak? Iya. Ya, akhirnya kita berusaha untuk selalu menjalankan sholat. Ya. Baik itu secara qashar, baik itu secara jamak, baik itu secara qadha. Gitu kan? Kenapa? Takut dosa. Tapi sehari nggak baca Quran merasa berdosa nggak? Enggak kan? Biasa aja tuh. Biasa aja. Iya, rasanya ada yang kurang, Pak, ada yang kurang. Tapi nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, jadi antara perintah baca Quran dan sholat itu akan selalu berdampingan. Betul sekali. Makanya kenapa dalam hadis dikatakan, ya, bersegeralah kamu kalau sudah waktu sholat, ya, kalau bisa kamu datang ke masjid itu, ya, sebelum waktu sholat. Untuk apa? Ya minimalnya baca Quran. Ya. Nah, sekarang bisa nggak kita terapkan sebelum sholat baca Quran dulu gitu. Ya, jadi kalau sehari 5 waktu berarti sehari berapa ayat yang kita baca. Nah, kalau kita nyisihkan waktu semuanya sholat subuh jam 4:30, kita bangun jam 4. Bersih-bersih ya sambil nunggu ya sambil nunggu waktu sholat kita baca Quran. Dapat berapa ayat? Ya, betul. Ya. Nah, di saat kita membaca Al-Quran tersebut, sambil siapkan note, ya, buku tulis. Iya, betul. Kenapa? Karena di saat kita membaca Quran, yang kita cari apa? Petunjuk. Jangan cari pahala lagi, pegel kalau cari pahala. Iya, betul. Mohon maaf ya, saya ngomong rada kenceng. Kenapa? Karena nggak mungkin kita dapat pahala kalau kita tidak dapat petunjuk. Kuncinya di situ. Nah, untuk mendapat petunjuk, makanya saya sarankan siapkan alat tulis. Kenapa? Karena di saat kita sedang membaca Al-Quran, ya, nanti ada ayat yang masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Ya, betul. Ya, pada saat kita baca, surat sekian ayat sekian, tulis mengenai ini. Jadi kita kasih rangkuman, ya, mengenai ini, mengenai ini. Nah, nanti sebelum sholat berarti kita dapat sekian ayat. Dari sekian ayat ada nggak yang masuk ke dalam hati? Kalau nggak ada, ya udah.
ya. Iya. Nah, lalu kita sholat, ya. Lalu nanti mau sholat duhurnya sama, kita bikin lagi. Kalau ada yang masuk kita tulis lagi, terus, Iya. ya. Iya. Nah, itulah orang yang selalu mendapatkan petunjuk Allah atau yang disebut Ramadan, ya. Iya. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalinas. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Jadi kita Ramadannya bukan nunggu setahun sekali, tapi Ramadannya kita bisa tiap hari. Apa yang Iya. dimaksud Ramadan tiap hari itu? Kita mendapatkan petunjuk Allahnya tiap hari. Itu namanya Ramadan. Gitu. Iya. Lalu bagaimana kalau kita semuanya di jalan dalam perjalanan lupa Iya. bawa Quran atau tidak bawa Quran, gitu kan? Ya. Bawa, Pak. Bawa tapi nggak dibaca, yang dibaca rangkumannya, boleh nggak, Pak? Kenapa? Ya kalau tidak bawa Quran sekarang udah ketinggalan zaman, Bu. Handphone Iya, punya pakai harga. handphone. Betul, Di handphone ada betul Qurannya sekali. enggak? Ada. Jangan sampai handphone isinya cuma chatan WA doang. Iya, betul, betul. Tapi kita install aplikasi Quran, ya. Jadi Betul. kemana-mana kita selalu bawa Quran. Sekarang Iya. udah dimudahkan oleh Allah. Nah, Betul lalu pada sekali. saat di perjalanan boleh nggak kita baca ringkasan? Ya silakan, nggak ada masalah. Ya, kita Baik, baca ringkasan Baik. tersebut. Ya, Baik. nah, kalau kita mengacu ke surat apa Al-Baqarah tadi yang 185, nah Iya. kita dulu nih. Nah, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, jadi di alinea terakhir di sini ada kalimat hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya. Iya. Nah, berarti dalam catatan tadi yang masuk ke dalam hati kita berarti itu petunjuk Allah bukan? Iya. Nah, lalu kita baca lagi, ya. Iya, Pak. Nah, sebagai rasa syukur kita bahwa saya ya atau kita pernah membaca Quran lalu membuat catatan, rangkuman-rangkuman, lalu kita baca ulang. Nah, itulah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Ya. Alhamdulillah. Nah, Iya, makanya kalau bisa seumpamanya sebulan sekali ataupun setiap hari silahkan, ya. Atau semua dalam perjalanan kita buka rangkuman, monggo, ya. Saya aja jujur aja, Bu, ya. Ini rangkuman saya banyak. Iya, betul. Saya setiap hari ya seumpamanya lagi senggang waktu lalu sedang baca Quran gitu kan. Saya tanya, ya Allah ya Rob, apa yang istilahnya yang kan kita cari petunjuk Allah ya. Karena sesuai dengan profesi masing-masing. Iya. Ya, sebagaimana kayak contoh semalam ya. Jujur nih, cerita nih ya Bu Epi ya. Iya. Iya. Saya baru dapat link dari Bu Epi jam 11 malam, Bu. Ya, padahal kita WA-an dari hari Selasa atau Rebo tuh. Kang, nanti untuk Sabtu apa temanya? Nah, dari situ saya juga tergantung Bu Epi deh. Saya emang ngikut aja. Gitu kan? Kalau ada masukan silakan. Puraleng tuh. Nggak ada kabar, nggak ada berita. Ya, baru dikasih pilihan semalam sama Bu Epi. Sama Bu Epi. Kang nih, kalau kita ini. Coba kasih yang spesifik deh kata saya. Supaya saya bisa, karena waktu saya untuk mempersiapkan apa yang harus disampaikan
dari jam 11 malam sampai jam 10 pagi cuma punya waktu berapa jam gitu kan. Masya Allah. Ya. Nah, akhirnya udah diputuskan. Ah, ya udah sip, ini Bu Epi bagus. Nah, udah langsung saya share. Iya. Begitu udah saya share, itu saya nggak tidur. Masya Ya, Allah. saya tanya sama Allah ya Rabbana, ini besok saya harus menyampaikan ini. Apa yang harus saya sampaikan? Saya buka Quran. Mulai saya baca. Ya, mulai baca tanya. Ya. Nanti dengan bimbingan Allah ya, Muncul ya. karena saya punya keyakinan malaikat Jibril itu belum pensiun, gitu kan? Ya, jadi malaikat Jibril lah yang akan memberikan kepahaman kepada saya, ya, sehingga saya tanya, ya Allah ya Rabb, besok ayat apa aja? Akhirnya dalam satu malam, enggak sampai satu malam, ya, karena saya juga harus istirahat. Jadi dari jam 11 sampai istilahnya jam 2 atau jam 3 saya tidur, subuh bangun, beres subuh saya buka lagi Qur'annya. Akhirnya baru selesai tadi jam 8, bukan selesai ya, subuh jam 6, jam 7 udah selesai materi. Karena saya jam 7, jam 8 itu saya ya biasalah peregangan otot ya, olahraga sebentar sambil berjemur, cuacanya panas tadi pagi. Nah, jam 9 mandi ya, sarapan, lalu buka lagi Qur'annya. Dan alhamdulillah dapat apa yang disampaikan tadi. Seperti itu. Makanya saya berlomba-lomba dengan waktu. Ya, makanya saya protes ke Bu Epi, kalau kasih materi jangan ngedadak. Ya, 3 hari sebelumnya kalau bisa, agar saya bisa leluasa berpikirnya. Seperti itu. Tapi itulah ilmu Allah. Ya, ilmu Allah akan Allah berikan ya selagi kita mencarinya, ya, dan biasakan ya, kalau saya sebelum istilahnya membaca Quran saya berbuat baik ya, karena di saat itu ya saya berbuat baik di sekitar saya dulu aja yang bisa saya kerjakan ya, kayak pagi-pagi saya siramin bunga gitu Pak ya, lalu saya kasih makan ikan piaraan saya ya. Nah, saya jujur aja selalu bakar dupa. Kenapa saya bakar dupa? Iya, Pak. Ini sempat saya ada yang protes. Ini aliran apa nih? Kalau ke rumah Kang Ali bawa dupa. Bu Epi itu suka. Saya bilang nih, ini dupa ini pewangi ruangan. Saya bilang gitu. Ya. Jadi untuk mengharumkan ruangan, ya. Dan juga selain mengharumkan ruangan, ya karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa kalau di rumah kita ada wangi-wangian, malaikat akan masuk. Kan gitu. Nah, makanya saya bakar dupa. Ya Allah, saya mohon kepadamu untuk diberikan kemudahan ya, agar seluruh makhluk ciptaanmu yang ada di langit dan di bumi, yang ada di atas langit ataupun di dasar bumi selalu tunduk patuh kepadamu melalui diriku. Gitu. Ya, jadi supaya nanti para malaikat ataupun iblis setan itu tidak mengganggu di saat saya sedang menyampaikan ayat Allah. Ya, bahkan saya dapat bantuan nanti dari mereka semua ya, supaya dengan mudah menyampaikan. Makanya suka ada nih bisikan lagi. Padahal tadi tidak masuk di oret-oretan saya, tapi ada ayat yang tahu-tahu harus disampaikan gitu. Masya Allah. Ya, itu contoh ya. Makanya kalau kita sudah yakin sama Al-Qur'an, insya Allah kita bisa seperti itu kok. Ya. Insya Allah. Insya Allah bisa. Hatur nuhun Pak. Ini juga kan ada Allah menghendaki kemudahan bagimu ya Pak ya, itu juga iya, ya. Betul. Iya, hatur nuhun Pak. Sama-sama Bunda. Iya, doa Pak. Ya. Jangan lupa nanti doanya. Baik. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita tutup acara kita pada kesempatan yang baik ini ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca, pelajari, pahami ya dari ayat-ayat Allah ini membuka hati dan pikiran kita ya. Amin. Sehingga kita bisa mendapatkan hikmah ilmu dari ayat yang sedang kita baca tadi, dan kita mendapatkan pelajaran sehingga kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Amin. Insya Allah Allah akan memberikan kepada kita ya apapun yang kita harapkan, yang apapun yang kita inginkan sesuai dengan keyakinan kita dan kebutuhan kita, Allah akan kasihkan ya. Begitu, mari sama-sama kita tutup acara kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, kita minta sama Allah semoga
orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terutama orang tua kita, ya, ibu bapak kita, karena di antara kita orang tuanya ada yang lebih dulu meninggalkan kita. Untuk itu sama-sama kita doakan, ya, semoga orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan di surganya. Insya Allah bisa berkumpul kembali bersama kita di surga tersebut. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, kita doakan semoga diberikan keberkahan dalam usianya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta dibukakan pintu tobat untuk bisa memperbaiki diri, hingga termasuk orang-orang yang soleh dan soleha. Begitu sama-sama kita doakan ibu bapak kita sesuai keyakinan kita membacakan umul kita surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati abdina Bapak bin wa umina ibu binti. Syaikhul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Terima kasih. Selanjutnya kita doakan, selain ibu bapak ada juga orang yang berjasa dalam hidup kita, terutama para pahlawan bangsa, para pahlawan agama, dan juga guru-guru kita. Wabil khusus para ustadz, para kiai, para alim ulama, para wali, para nabi, sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya. Dan juga kita doakan untuk negeri tercinta kita Indonesia Raya, ya, semoga para pemimpinnya, ya, dan juga para masyarakatnya bersinergi untuk memajukan bangsa ini, ya, sehingga terhindar dari segala fitnah, terhindar dari segala ujian cobaan yang berat, ya. Untuk itu kita doakan untuk negeri tercinta kita Indonesia Raya, semua jadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang subur, yang makmur, yang mana penduduknya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitupun para pemimpinnya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan untuk keluarga tercinta kita, istri, suami, anak, cucu, ataupun cicit yang sudah punya cicit. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Dan semoga keluarga kita diberikan oleh Allah, ya, kemudahan untuk menjalankan segala aktivitas, ya, sehingga mendapatkan rezeki yang banyak dan halal, dan juga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita doakan untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, ataupun tetangga kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya. Yang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, semoga Allah memberikan kelapangan. Dan yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai masalah, ujian, cobaan, ataupun musibah, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan untuk kita semua, ya, kita berdoa semoga apa yang telah kita baca, pelajari, pahami hari ini membukakan hati dan pikiran kita, mendapatkan hikmah ilmu, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Dan Allah berikan untuk kita semua kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal, dan dijauhkan dari segala ujian, cobaan, dan juga musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin ya rabbal Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna fi syakaratul maut wa najatan minal wa rahmatan minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabadan. Min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ali. Pak Ali. Makasih semua ibu-ibu. Makasih Bu Pak Evi. Dokter yang lagi bertugas. Selamat Semoga bertugas. dilancarkan semuanya. Sempat-sempatnya Pak Dokter ini lagi ada operasi.